Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini ya, kita bisa bertemu kembali untuk melaksanakan perkuliahan probabilitas dan statistika untuk materi yang ketiga, betul. Materi yang ketiga pada pertemuan yang kedua ini. Jadi untuk materi yang ketiga ini kita akan membahas regresi, linear sederhana, dan korelasi. Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada kali ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakan basmalah tadi, perkuliahan kita dapat berjalan dengan lancar, dan tentunya teman-teman semuanya di sini dapat mengambil ilmu yang bermanfaat. Oke, saya sudah share screen. Ya, regresi, linear sederhana, dan korelasi. Secara pengertian, apa sih regresi itu ya? Regresi merupakan teknik statistika yang digunakan untuk mempelajari hubungan fungsional dari satu atau beberapa peubah bebas atau peubah yang mempengaruhi terhadap satu peubah tak bebas atau peubah yang dipengaruhi. Sedangkan korelasi merupakan ukuran kekuatan hubungan dua peubah yang tidak harus memiliki hubungan sebab akibat, hanya korelasi saja. Tentunya kita sering menggunakan kata korelasi ini dalam percakapan sehari-hari. Terkadang kita biasa menggunakan tidak ada korelasinya ya. Bisa kita artikan bahwa korelasi adalah hubungan. Jadi regresi ya dari derajat atau pangkat tiap peubah bebas. Kalau regresi linier bila pangkatnya 1. Kemudian regresi non-linier jika pangkatnya bukan 1 atau minus 1, seper gitu ya, dan lain sebagainya. Intinya bukan 1. Kemudian regresi bisa dipengaruhi dari banyaknya peubah bebas yang mempengaruhi. Jadi regresi itu dibagi menjadi 2, yang pertama linier, yang kedua non-linier. Yang linier bila pangkatnya 1, yang non-linier bila pangkatnya selain 1. Sedangkan regresi dipengaruhi oleh 2 hal. Ya, kalau dia dipengaruhi oleh satu pengubah bebas, artinya dia sebagai regresi sederhana. Jika dia dipengaruhi oleh peubah bebas lebih dari 1, maka dia bisa dikatakan sebagai regresi berganda. Regresi linear sederhana, modelnya adalah YI sama dengan beta 0 plus beta 1 kalikan XI plus E1, ya, di mana Y1 merupakan nilai pengamatan ke-1, beta 0 adalah parameter regresi, beta 1 adalah parameter regresi slope, E1 adalah kesalahan ke I atau kesalahan ke berapa. Asumsinya peubah X terukur tanpa kesalahan. X ini tidak memiliki distribusi, ya, jadi random, datanya random. Kemudian kesalahan menyebar normal dengan rata-rata 0 dengan simpangan baku theta E. Contoh permasalahan seperti ini. Dari sebuah survei yang dilakukan di Kampung Maju Makmur digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional antara luas tanah dengan satuan hektar dan harganya berapa ini? Harganya titik-titik gitu ya, harganya sekian juta. Bila data berpasangan tentang luasan dan harga tanah diperoleh, bagaimana hubungan fungsionalnya gitu kan. Jadi ibaratnya ada luas tanah seluas 0, ada tanah seluas 0,7 hektar nih. Harganya 2,45 juta. Kalau 0,55 hektar harganya 2,20 juta. Kemudian 1 hektar harganya 2,8 juta. Nah, bagaimana sih hubungan fungsionalnya? Ya. Ini salah satu contoh permasalahannya seperti ini. Jadi kita diminta untuk menentukan hubungan fungsionalnya. Yang kedua ada diagram pencar atau scatter plot. Ya, ini kita bisa jadi dari data ini ya kita diminta untuk menentukan hubungan fungsionalnya. Kita bisa menggunakan yang namanya diagram pencar atau scatter plot. Di mana sumbu X ini adalah luasan dari tanah dan sumbu Y adalah harga dari sebidang tanah tersebut ya.
Manakah pendekatannya lebih baik? Ya, jadi garis lurus yang sedemikian rupa sehingga melewati seluruh titik pada diagram terpencar yang mendekati. Contohnya begini, ya. Ini adalah data yang tadi. Nah, manakah yang lebih baik datanya? Kita bisa menarik garis ya, menarik garis lurus yang sedemikian rupa sehingga melewati seluruh titik data. Ya, seluruh titik data pada diagram pencar yang mendekati. Kita juga bisa menggunakan ya, kita juga bisa menggunakan yang namanya metode jumlah kuadrat skala terkecil. Nah, ini adalah metode yang mana kriteria merupakan salah satu kriteria yang memenuhi agar apabila kuadrat dari kesalahan itu dijumlahkan akan seminimum mungkin. Contohnya begini, di mana titik yang biru adalah merepresentasikan nilai harga dan yang pink adalah merepresentasikan regresi yang ada. Persamaan dari regresi adalah Y1 sama dengan beta 0 plus beta 1 dikalikan XI. Di mana ya beta 1 kita bisa kita cari dengan menggunakan rumus seperti tersebut. Kemudian beta 0 adalah Y0 ya dikurangi dengan beta 1 dikalikan X0. Contoh hitungan yang realnya ya. Ini kita masih membahas satu contoh tadi. Ada sebidang tanah dengan luas 0,7 hektar dengan harga 2,45. Maka XY-nya adalah kita kalikan saja, yaitu 1,8375. Kemudian nilai X kuadratnya 0,75 kuadrat, hasilnya 0,5625. Y kuadratnya adalah 6,0025. Nah, kita cari semuanya ya. Jadi untuk luas X-nya kita jumlahkan semuanya, yaitu ada sebesar 40,3 hektar dengan harga 91,5 juta. Kemudian XY-nya ya kita tinggal kalikan saja, kita jumlahkan saja ini. Kemudian kita dapat 2,69 dan 6,1. Nah, slope-nya ini adalah 1,835 dan intercept-nya adalah 1,169. Di mana slope dan intercept ini kita cari dengan menggunakan rumus yang sudah kita tampilkan tadi. Persamaan regresi serta penjelasannya. Ya, ini kan kita udah dapat ya Y1 sama dengan 1,169. 1,169 adalah intercept-nya dan 1,83 adalah slope-nya. YI sama dengan 1,169 plus 1,835 XI. Artinya bagaimana? Slope bernilai 1,835. Artinya bahwa dua luasan tanah yang berbeda seluas 1 hektar, tanah yang lebih luas akan memiliki perkiraan harga 1,835 juta, lebih tinggi. Artinya seperti itu. Kita tidak bisa mengartikan bahwa seperti ini, luas tanah meningkat 1 hektar, maka tanah akan meningkat 1,835, nggak bisa. Jadi artinya adalah dua luasan tanah yang berbeda seluas 1 hektar gitu ya. Jadi selisih atau bisa kita katakan perbedaan ya. Jadi lebih mudahnya perbedaannya. Jadi dua luasan tanah yang berbeda 1 hektar ya. Tanah yang lebih luas akan memiliki perkiraan harga 1,835 juta lebih tinggi. Jadi misal yang satu luasnya ada dua tanah ya, tanah A sama tanah B. Yang tanah A luasnya 1 hektar, tanah B luasnya 2 hektar. Nah, artinya kan dia sudah memiliki satu hektar perbedaan nih antara luas A dan B, gitu kan? Nah, berarti nanti tanah yang lebih besar atau tanah yang lebih luas, harganya adalah 1,835 juta lebih tinggi dari harga tanah yang tidak luas tadi. Itu. Ringnya atau selisihnya seperti itu. Tapi tidak bisa kita katakan bahwa harga tanahnya meningkat, itu tidak bisa. Ini persamaan regresi serta penjelasannya ya, masih lanjutan. Nah, ini slope, kan tadi kita udah ketemu intercept. Nah, sekarang kita slope. Ini slope bernilai 1,83. Kemudian ini slope bernilai 1,69. 1,169. Artinya apa? Ya, untuk contoh ini nilai intercept tidak memiliki arti. Jadi karena dia tidak ada X-nya kan di sini. Jadi di sini tidak ada X-nya, maka kita tidak bisa mengartikan. Jadi nilainya tetap 1,169. Slope bernilai 1,169. Ya, begitu.
Nah, ini ada, bila luas tanah X sama dengan 0 hektar, maka harga tanah 1,169. Ya nggak bisa kayak gitu. Nah, itu kira-kira kenapa? Ya, nanti yang bisa menjawab, silakan bisa mengirimkan jawabannya ke saya. Ini persamaan regresi serta penjelasannya. Jika Y, X sama dengan 3, maka 1,169 plus 1,835 dikalikan 3, hasilnya 6,675. Jika X sama dengan 2, hasilnya 4,840. Nah, artinya gimana? Tanah yang luasnya 3 hektar memiliki perkiraan harga 1,835 juta lebih tinggi dari yang 2 hektar. Gitu kan? Kalau kita ini kan contohnya tadi. Kalau kita kurangkan ya, kalau kita kurangkan selisih dari 6675 dengan 4840 adalah 1835 ya. Selisih antara 6,675 dan 4,840 adalah 1,835. Ini adalah pembuktiannya. Menguji koefisien regresi. Caranya bagaimana? Ya. Oke. H0 dibagi dengan beta 1. Hasilnya adalah beta 10 versus H1 dibagi beta 1 tidak sama dengan beta 1 10. Maksudnya gimana? Ya. Oke. Ini lanjutannya. Jika kita misalkan berikut ini adalah simpangan baku galat yang dinotasikan dengan SE ya. Maka simpangan baku bagi penduga slop B1 dapat dituliskan sebagai berikut. SBI ya, ditunjukkan sebagai rumus tersebut. Oke. Ini nanti tinggal masukin aja ya. Untuk rumusnya. Nah, kita langsung ke nilai dugaan dan simpangan bakunya. Apabila dilakukan sampling yang berulang untuk nilai X sama dengan X kecil, tertentu dari salah satu nilai X yang kita gunakan, maka nilai dugaan modelnya bagaimana? Ya. Oke. Nilai dugaan dan simpangan bakunya seperti yang ditunjukkan pada slide. Apabila kasus baru didapat untuk nilai X sama dengan X, tidal yaitu Y dari nilai yang ada di luar amatan kita, maka kita menggunakan rumus seperti ini. Oke ya. Jadi ini nanti untuk penduga interval bagi koefisien regresi. Kemudian kita lanjut ke koefisien korelasi. Oke ya, koefisien korelasi. Sebentar. Nah, koefisien korelasi ya digunakan untuk mengukur keeratan hubungan dari dua pengubah. Di mana pengubah ini tidak harus memiliki hubungan sebab akibat. Dinotasikan dengan PXY atau disingkatnya P saja. Jadi untuk nilainya, untuk PXY jika minus 1 itu kedua pengubah berhubungan kuat tapi berlawanan arah. Jika nilainya 1. Jika nilainya plus 1, maka hubungan keduanya ini sangat erat dan searah. Jadi tidak ada perlawanan gitu ya. Jika 0 maka dia tidak memiliki hubungan. Jadi begini, nilai PX ini ditentukan dari angka minus 1 hingga 1 ya, minus 1, 0 dan 1. Kalau minus 1 dia sangat berhubungan kuat tapi berlawanan arah. Jika 0 dia tidak berhubungan, jika 1 dia berhubungan kuat dan searah. Koefisien korelasi ya, contohnya adalah bila tidak seluruh anggota populasi diamati. Koefisien korelasi digunakan ketika kita tidak seluruh anggota populasi kita amati, gitu ya. Dinotasikan dengan Rx atau R saja. Tanda plus minus dari koefisien korelasi sama dengan tanda dari slope. Ini untuk rumusnya, koefisien korelasi. Ya. Rxy sama dengan 47,66 dibagi 25,97 dikalikan 90,46. Ini penjelasannya artinya bagaimana? Artinya adalah dari data yang kita miliki terlihat bahwa terdapat hubungan yang kuat ya, karena 0,98 ini kan mendekati nilai 1 tuh. Ya kan, mendekati nilai 1. Nah, ini nilai ini didapat dari sebentar.
Mana tadi? Ya, ini ya. Kemudian kita juga bisa menguji koefisien korelasi dengan rumus tersebut. Oke. Oke, jadi untuk menguji koefisien korelasi kita bisa menggunakan rumus ini ya. H0 dibagi dengan P sama dengan 0. Nah, jika statistik ujinya adalah kurang atau sama dengan dari 30, kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Jadi ini ada satu tugas yang tidak begitu sulit ya. Jadi ini latihan saja. Silakan nanti dikerjakan ya. Jadi begitu untuk koefisien korelasi. Sebentar, saya ulas sedikit. Oke. Jadi regresi, kemudian koefisien regresi, koefisien korelasi. Di sini sudah dijabarkan rumus-rumusnya. Jadi untuk ini ya, kalau kita lihat ya, nilai-nilai ini tuh masih penjelasan nilai tanah tersebut ya. Nilai tanah tersebut. Jadi tinggal dimasukkan saja untuk nilai-nilainya. Jadi apakah sama dengan hasil dari tabel ini ya. Nanti kita bisa menggunakan tabel ini. Ya, begitu. Kemudian untuk penjelasan dari koefisien ini ya, koefisien relasi. Jadi dari data yang kita miliki terlihat bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat ya. Tadi saya sampaikan karena nilai koefisien korelasi kan terbentang antara -1, 0, dan 1 ya. Dimana ketika nilainya -1 artinya dia berhubungan kuat namun berlawanan arah, dan yang 0 tidak berhubungan kuat, serta yang 1 ya, 1 adalah berhubungan sangat kuat dan searah. Nah, ini nilainya 0,98 nih. 0,983 kan mendekati nilai 1. Artinya data yang kita miliki terlihat bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara luas tanah dan harganya. Karena tandanya plus, maka semakin luas tanah semakin tinggi harganya. Nanti kalau dia berlawanan arah, berarti kita tinggal membalik saja, karena tandanya negatif, maka semakin luas tanahnya semakin murah harganya. Misal seperti itu. Baik, mungkin untuk yang untuk materi regresi, korelasi, regresi linear sederhana dan korelasi saya cukupkan. Di sini ada satu tugas, di mana tugas itu berkaitan tentang regresi linear sederhana. Silakan nanti dikerjakan, dan seperti biasa dapat dikumpulkan melalui email afiliasi saya. Tugasnya adalah sebagai berikut ya. Di bawah ini ada tabel dengan menunjukkan satuan inci. Tinggi badan X untuk tinggi badan ayah, dan tinggi badan Y adalah tinggi badan anak laki-laki tertua. Di sini ada data sebanyak 12 pasangan ya, ayah dan anak laki-laki. Nah, kalian saya minta untuk membuat sebuah diagram pencar untuk data tersebut. Kemudian carilah garis regresi kuadrat terkecil Y berdasarkan X, dan carilah garis regresi kuadrat terkecil dari X berdasarkan Y. Saya membuka peluang diskusi, jadi nanti bagi teman-teman yang kesulitan mengerjakan atau sudah mengerjakan tapi mengalami kebingungan ya atau bingung, silakan nanti bisa diskusi di WA grup kita atau bisa wabri ke saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila dalam penyampaian terlalu cepat atau mungkin ada kata-kata yang kurang bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.